Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 Rajab 1445 Hijriyah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kegiatan dan juga rutinitas kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, kemudian kajian ilmu, itu akan dapat menjadi pemberat timbangan amal kita dan juga pelebur dari dosa-dosa atau kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak berapa lama lagi Ramadan akan tiba ke hadapan kita. Bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya banyak dilipat gandakan amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Bulan yang di dalamnya dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas tentang Ramadan yang sebentar lagi akan datang, kurang lebih 1 bulan lebih lagi. Ini sudah Rajab, Sya'ban. Nah, tanggal 22 malam ini, Pak. Nah, kemudian nanti kita masuk akan bulan Sya'ban, dan tentunya kita akan memasuki insyaallah bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan untuk menemui Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, para sahabat sudah berdoa, Pak. Kalau kita hanya hendak sebulan lagi Ramadan tiba, baru menyadari. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan datang, para sahabat yad'una ilallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuballighahum ila syahri Ramadan, agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sittata ashhur. Jadi 6 bulan sebelumnya mereka berdoa kepada Allah. Kemudian 6 bulan setelahnya, setelah keluar Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, 6 bulan setelahnya mereka juga yad'una ilallah, berdoa kepada Allah. Apa yang mereka harapkan? Ayyataqabbalahu minhum, agar ibadah yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah di bulan Ramadan, Pak. Itu yang paling diharapkan. Jadi sebelum Ramadan, bagaimana kita berharap-harap kepada Allah agar kita dipertemukan Ramadan. Ada orang yang mungkin sudah mendahulu kita, tidak bisa menemui Ramadan, mungkin kemarin, mungkin bulan
yang lalu, atau mungkin sehari sebelum datangnya Ramadan mereka meninggal dunia, Pak. Nah, mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali di bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan maklumat yang telah diumumkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan juga Dzulhijjah di tahun 1445 Hijriah, Pak. Jadi inilah manfaat daripada hisab, karena bisa mengetahui lebih duluan, bisa mengetahui lebih awal, dan juga kita bisa melaksanakan persiapan-persiapan. Nah, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, jadi bukan hanya sekedar hisab saja, dikira orang yang namanya Muhammadiyah sekedar menghitung lalu selesai, tidak, Pak. Ternyata selain daripada pertama dalil naklinya, yang di situ Allah berfirman, misalnya dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Yunus, pendalilannya pertama adalah dalil nakli, yaitu ayat Al-Quran. Kemudian juga ditambah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil aklinya apa? Yaitu adalah ternyata bukan hanya menggunakan ilmu hisab saja, tapi juga harus melalui 3 kriteria atau 3 syarat, Pak. Jadi misalnya dihitung, ya. Tapi bagaimana syarat-syarat ini terpenuhi dulu, baru bisa dikatakan munculnya bulan baru. Ya, jadi kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, maka bulan baru itu tidak dikatakan muncul. Maksudnya tidak terjadi yang namanya wujudul hilal. Jadi wujudul hilal itu harus memenuhi 3 kriteria dulu. Ini secara ilmiah, Pak. Secara akliyah berarti. Nakliyahnya dalil, kemudian akliyahnya itu adalah berdasarkan kajian ilmiah, baru kombinasi kedua-duanya, barulah ada penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Maka itu diumumkan, nanti kita akan bahas lebih detail, pada hari Ahad tanggal 29 Sya'ban 1445 atau bertepatan 10 Maret 2024, ijtima jelang Ramadan terjadi pada pukul 16 lewat 7 menit 42 detik waktu Indonesia Barat. Nah, jadi syarat pertama apa, Pak? Syarat pertama adalah bahwa yang namanya bulan baru itu kalau terjadi ijtima. Nah, ijtima itu artinya konjungsi. Bulan, bumi dan matahari itu berada pada satu garis titik. Nah, jadi pertama sudah terjadi ijtima. Karena bulan itu, Pak, pasti setiap bulannya akan kembali, Pak. Nah, kembalinya bulan itu, yaitu adalah pada saat menjelang akhir. Pada saat dia menjelang akhir atau bulan baru, maka dia berada pada garis titik yang sama. Nah, jadi terjadinya ijtima itu menjadi kriteria pertama. Kalau tidak terjadi ijtima, maka belum bulan baru lagi besoknya. Jadi bulan baru itu bisa terjadi kalau terjadi ijtima dulu. Itu menurut ilmiahnya, pengetahuan. Kemudian yang kedua, ijtima terjadi sebelum matahari tenggelam, gurub. Nah, jadi sebelum matahari tenggelam, maka sudah terjadi ijtima. Tapi kalau ijtimanya terjadi malam hari, maka besok masih tanggal 30, Pak. Jadi syarat yang kedua adalah pertama terjadi ijtima, kemudian ijtimanya terjadi kapan? Yaitu sebelum matahari itu tenggelam. Kalau matahari belum tenggelam, kalau matahari itu sudah tenggelam, berarti ijtima itu masih belum menandai bulan baru. Berarti besok masih tanggal 30. Jadi harus sebelum matahari tenggelam telah terjadi ijtima. Nah, ijtimanya terjadi pada tahun ini, yaitu di tanggal 29 Sya'ban pukul 16. Nah, berarti itu belum tenggelam matahari, Pak. Masih jam 4 sore. Berarti masih di siang hari, belum tenggelam matahari. Nah, kemudian selanjutnya
Syarat yang ketiga adalah saat matahari terbenam, hilal berada di atas ufuk. Jadi matahari itu dulu tenggelam, nah hilal itu masih berada di atas ufuknya. Matahari tenggelam, baru hilal itu di atas ufuk, maka itu bisa dipahami telah muncul bulan baru. Tapi kalau duluan bulan yang tenggelam, matahari berdudi, berarti besok masih tanggal 30. Nah, besok masih tanggal 30. Ini matahari duluan tenggelam, baru setelah itu ada bulan di atas hilal. Hilal di atas ufuk. Maka inilah 3 syarat atau kriteria. Jadi Majelis Tarjih itu menetapkan bukan hanya sekedar dihitung-hitung, dihisap misalnya, lalu muncul, oh besok Ramadan, oh besok hari raya. Tidak sekedar itu, tetapi betul-betul juga harus memenuhi kriteria ilmiahnya, yaitu 3 persyaratan tadi. Dan ini, persyaratan ini diakui oleh para ahli ilmu pengetahuan, Pak. Jadi ahli ilmu pengetahuan, khususnya adalah para ahli astronomi, mengakui bahwa bulan baru itu harus memenuhi 3 kriteria ini dulu. Kalau tidak memenuhi 3 kriteria, maka besok masih belum bulan baru. Nah, kebetulan tinggi bulan pada saat matahari itu terbenam, di Yogyakarta adalah adalah plus 0 derajat 56 menit. Jadi walaupun tidak ada jamnya, masih 0 derajat, tapi 56 menit. Nah, jadi sudah bahasanya itu, kalau kayak kita nih menendang bola Pak. Kemudian bola itu sudah lewat garis gawang, walaupun cuma 1 senti masuknya. 1 senti aja masuknya, kada sampai masuk jeblos ke dalam gawang. Ini 1 senti aja. Kira-kira menurut wasit gol atau kada, Pak? Gol. Karena sudah masuk. Nah, begitu juga walaupun hanya detik bahasanya, menit, walaupun hanya 56 menit, 28 detik, maka hilal itu sudah wujud. Nah, sudah wujudul hilal atau bulan baru. Maka 20 Sya'ban tahun ini 29 saja. 29. Nah, jadi insya Allah Ramadan bertepatan tanggal 11 Maret. Jadi malam harinya kita sudah sholat malam atau sholat tarawih, kemudian tanggal 11 Maretnya kita sudah berpuasa. Karena di bawah 2 derajat ada kemungkinan berbeda. Tapi tentunya kita harus tasamuh, toleransi. Nah, jangan yang bujur misalnya kami melaksanakan puasa dulu, jangan. Kita sama-sama memahami dan saling bertoleransi. Tapi insya Allah Pak, hari rayanya akan sama. Nah, jadi kita Muhammadiyah 30 hari Ramadannya, sementara mungkin pemerintah cuma 29 hari. Nah, karena bulan Syawal itu pada saat menjelang 29 Ramadan bertepat. Nah, 29 Ramadan itu ternyata ijtima jelang Syawal belum terjadi. Jadi konjungsi bulan, bumi dan matahari itu belum berada dalam satu garis atau satu titik. Nah, maka berarti besok masih tanggal 30 Ramadan. Belum lagi tanggal 1 besok masih tanggal 30 Ramadan, belum masuk tanggal 1 Syawal. Berarti besok harinya baru tanggal 1 Syawalnya. Jadi Ramadan menjadi 30 hari. Jadi pada saat itu tinggi bulan, pada saat matahari terbenam di Yogyakarta menjelang Syawal itu adalah
6 derajat Pak. Nah, pemerintah kan 2 derajat. Kalau sudah 6 berarti insya Allah sama. Ada mungkin beda. Kecuali kalau di bawah 2 biasanya ada kemungkinan berbeda. Tapi karena Syawal di tahun ini 6 derajat, maka ada kemungkinan sama pastinya. Insya Allah sama. Jadi Ramadannya kita mengawali duluan, adapun 1 Syawalnya insya Allah sama, berbarengan. Nah, kemudian adapun Dzulhijjah itu juga pada saat 29 Dzulqa'dah, 29 Dzulqa'dah, maka pada saat itu ijtima jelang Dzulhijjah terjadi pada pukul 19, berarti sudah malam Pak. Nah, pada pukul 19 kan tadi syaratnya ijtima terjadi harus di siang hari sebelum matahari itu terbenam. Sementara nanti Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, Dzulqa'dahnya itu ternyata ijtimanya terjadi pada pukul 19, berarti sudah malam, berarti besoknya masih tanggal 30 Dzulqa'dah. Nah, besok harinya baru tanggal 1 Dzulhijjah. Insya Allah hari raya Idul Adha-nya juga insya Allah akan sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi penentuan di dalam ibadah Ramadan termasuk juga adalah waktu-waktu sholat, itu ternyata bisa menggunakan yang namanya ilmu pengetahuan. Memang di dalam hadis Nabi misalnya Pak, di dalam hadis Nabi tentang sholat misalnya, Nabi SAW didatangi oleh Jibril pada saat itu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waktu zuhri idza zalatis syams. Waktu zuhur itu ketika matahari itu sudah tergelincir. Nah, pada saat matahari sudah tergelincir maka masuk waktu zuhur. Wa kana zilur rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri. Adapun akhir waktu zuhur itu adalah ketika bayangan benda atau bayangan seseorang itu sama dengan bendanya. Bayangan sama dengan bendanya itu sudah akhir waktu zuhur, sudah memasuki waktu asar, mendekati waktu asar, sebelum waktu asar tiba. Wa waqtul asri malam tasfar syamsu. Nah, adapun waktu asar akhirnya itu adalah sebelum akhir waktu asar kapan? Sebelum matahari itu menguning, Pak. Menjelang maghrib itu akhir waktu asar. Wa waqtu salatil maghrib, adapun waktu salat maghrib malam yaghib syafaq, sebelum syafaq itu hilang. Syafaq itu hilang. Ini waktu maghrib. Wa waktu salatil isya ila nisfil lail. Nah, adapun waktu salat isya itu adalah akhirnya kapan? Yaitu sampai di pertengahan malam, Pak. Bahkan salah satu sunnah salat isya itu di akhir malam, Pak. Maksudnya di tengah malam. Itu sunnahnya. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi. Nah, jadi sunnahnya. Tapi kalau salat-salat yang lain, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu di awal waktu. Tapi kalau khusus isya, itu adalah di tengah malam, kalau bisa. Cuma, mungkin berat bagi kita. Misalnya diumumkan mulai hari ini, di Masjid Al-Azhar misalnya, salat isyanya jam 2, bisa kada bu urang, bisa imam dan makmum aja. Nah, hadir, saya ikut makmum. Nah, jadi kalaupun dilaksanakan di awal malam itu tidak mengapa. Di zaman Nabi, kadang-kadang Nabi di awal malam, salat isyanya kadang-kadang Nabi di pertengahan malam. Kalau para sahabat itu sudah berkumpul, maka Nabi menyegerakan. Kalau sahabat belum berkumpul, maka Nabi menunggu. Sampai orang-orang pun ada yang mengatakan, orang-orang sudah pada mengantuk, wahai Rasul. Maka barulah Nabi melaksanakan salat isya. Nah, di dalam hadis ini, menyebutkan bahwa waktu-waktu salat itu adalah dulu di zaman Nabi melihat kepada benda-benda langit, matahari. Oh, ini sudah masuk zuhur atau belum? Kalau sekarang ada nggak yang melihat matahari? Tidak ada lagi, Pak, karena sudah ada apa? Jadwal waktu salat. Nah, jadi jadwal waktu salat ini tekstualnya, Pak. Hadis ini tekstualnya seperti itu. Bahwa yang namanya salat itu melihat menentukannya berdasarkan matahari. Matahari sudah tergelincir, itu masuk zuhur. Matahari misalnya pada saat itu sudah menguning, waktu maghrib tiba. Kemudian pada saat
malam itu tiba, maka ini sudah masuk waktu Isya. Kemudian pada saat fajar shodiq, itu adalah waktu salat subuh. Nah, di zaman Nabi dulu tidak ada yang namanya ilmu hisab, maka wajar pada saat itu mereka mengamati matahari. Oh, ini sudah masuk atau belum? Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Semua orang sudah ada jadwal waktu sholat, bahkan 1 tahun, Pak. Setahunan. Jadwal waktu sholat itu sudah ada, sehingga muadzin tidak perlu lagi. Misalnya keluar, teropong dulu. Nah, aku hendak meneropong dulu, sudahkah zuhur atau belum? Oh, ini sudah tergelincir matahari. Langsung sidin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang sudah tidak ada lagi, karena apa? Sudah ada jadwal waktu sholat. Nah, sementara saat ini, bagaimanakah juga terkait dengan ibadah yang lain, yaitu adalah ibadah saum atau juga puasa, yang di situ terikat akan juga waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa Muhammadiyah dalam hal ini menggunakan yang namanya ilmu hisab? Walaupun sebagian para ulama menyatakan bahwa yang benar itu adalah ru'yah. Jadi kita juga tidak menyalahkan ru'yah. Kenapa di zaman Nabi demikian? Tentu ada ilahnya, ada sebab atau alasannya, Pak. Ada alasannya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi awal muasal daripada perbedaan itu adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Kemudian ini hadis yang menjadi perbedaan. Lalu ada yang mengatakan yang benar itu adalah ru'yah, karena dalam teks hadis ini menyebutkan ru'yah, sumu li ru'yatihi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang hadis itu menyatakan berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Tetapi tentunya itu ada sebabnya, Pak. Misalnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qardawi. Jadi kata Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwasanya ru'yah bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanya sarana. Nah, jadi sekali lagi, pertama, yang ibadah itu apa, Pak? Puasanya. Ya, ibadah itu adalah puasanya. Sebagaimana juga salat. Penentuan menggunakan apapun waktunya itu adalah hanya sarana. Ibadahnya apa? Salatnya itu yang kada boleh dirubah-rubah, Pak. Puasanya itu yang tidak boleh dirubah-rubah. Maka itu majlis tarjih dalam hal tajdid yang dimaksudkan dalam akidah dan juga ibadah pemurnian. Nah, yang dimaksudkan pemurnian ini apa? Yaitu adalah rujuk ilal Quran was sunnah, mengembalikan pemahaman tentang akidah itu kepada apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Tidak boleh kita tambah-tambahi dan tidak boleh kita kurang-kurangi. Begitu juga dalam ibadah, rujuk ilal Quran was sunnah, mengembalikan perkara-perkara ibadah, tata caranya, kemudian apalagi bacaannya, rakaatnya, sesuai dengan apa yang tersebut di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, jadi dalam hal akidah dan juga ibadah, maka kita rujuk ilal Quran was sunnah, mengembalikan kepada apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Maka itu bagaimana misalnya tata cara sholat misalnya, Pak, kita pelajari betul dari hadis-hadis Nabi. Bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi bersedekah, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi sujud, bahkan bagaimana Nabi salam. Itu juga dipelajari supaya kita bisa menetapi ibadah salat sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi salat tidak boleh dirubah-rubah, Pak. Misalnya ada orang Allahu Akbar, ini baik. Kenapa? Biar takbir, ojo sidin, aku ini salat punya filosofi je sidin. Ini alif, ini lam, ini ha. Seolah
pada saat salat itu mengangkat lafaz Allah. Ada nggak dalilnya? Kalau ada dalam hadis seperti ini, ayo kita kerjakan. Tapi ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan seperti ini, Pak. Apalagi yang misalnya, atau misalnya wairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli. Hajar amin. Kenapa? Biar jadi menambah bacaan rabbighfirli. Karena di sini semuaan semasjidan amin akan aku di sini. Adanya? Oh ternyata tidak ada, Pak. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, kata Nabi. Bahkan Nabi menyaringkan aminnya, barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya, Pak. Diampuni dosa-dosanya. Ini gara-gara kampanye malah timbul kada boleh menyambut amin. Ini jangan gara-gara politik dirubah-rubah sholatnya, Pak. Jangan. Kemudian apalagi manfaatnya, Pak? Mustajabat doa. Dengan kita mengucapkan amin itu, Pak, doa-doa kita itu dikabulkan. Dan suratul Fatihah itu adalah doa yang paling komplit, Pak. Doa yang paling komplit itu ada dalam surah Al-Fatihah. Maka ucapkan oleh kalian amin, Allah akan kabulkan doa-doa kalian, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, yang namanya bacaan amin itu adalah ucapan yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi, Pak. Ini orang-orang Yahudi paling takut ucapan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ibadah maka kita harus mengacu kepada Al-Quran was Sunnah. Nah, puasanya ibadah, tetapi penentuan waktunya supaya kita bisa menetapi waktu yang tepat bagaimana, maka digunakanlah sarana. Nah, ibarat kita nih, misalnya pada saat kajian, kalau berkuciak-kuciak tanpa mic, maka kuyuhan pita suara. Alhamdulillah, ini sudah ada sarana. Di zaman Nabi kan ada. Sekarang sudah ada kemajuan teknologi. Maka ini adalah hanya sekedar sarana saja. Maka silahkan digunakan. Di zaman Nabi kan ada kopiah misalnya. Ini sarana supaya apa? Supaya pada saat kita sujud, rambut kita tidak menutupi bagian daripada dahi ketika kita sujud. Karena perintahnya kan letakkanlah 7 anggota tulang termasuk dahi. Maka itu amun sujud jangan berandakan terus kopiahnya kayak ini. Jadi dibukalah kopiahnya. Tapi kalau misalnya sudah sholat, ditutup lagi meneng dahi. Nah, itu. Jadi ditutup lagi kayak itu. Nah, tapi pada saat misalnya ingin sholat lalu kita buka. Ini sarana. Di zaman Nabi karena apa? Di zaman Nabi mereka hanya menggunakan imamah yang namanya imamah sorban. Sementara kita sudah ada. Maka itu di luar daripada ibadah. Yang penting bagaimana kita bisa maksimal melaksanakan ibadah dengan menggunakan sarana tersebut. Begitu juga yang namanya hisab, itu adalah merupakan sarana supaya kita bisa menetapi waktu, yaitu adalah bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang dituntunkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi berdasarkan pertama tadi semangat dalam Al-Quran, yaitu adalah dalam surah Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Jadi Allah berfirman, yang namanya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Jadi Allah sendiri yang mengabarkan 14 abad yang lalu bahwa matahari dan bulan itu bisa dihitung, Pak. Jadi kalau kita mengingkari bahwasanya bulan dan matahari itu tidak bisa dihitung, berarti kita telah mengingkari apa yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini sudah dijelaskan asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang namanya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Kemudian di dalam firman Allah yang lain juga surah Yunus ayat 10 itu juga menjelaskan. Jadi dalam hal ini Allah di dalam ayat ini tidak sekedar hanya menginformasikan bahwa matahari dan bulan itu beredar dengan hukum yang pasti, tetapi juga didorong
untuk kita manusia untuk bisa menggunakannya dalam menghitung. Nah, jadi dengan adanya matahari dan bulan, maka kita bisa menentukan yang namanya waktu. Nah, bahari itu misalnya untuk menentukan musim tanam kapan. Nah, itu. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja Pak, oh bulan ini kayaknya pas bertanam. Nah, ini jadi dengan adanya ilmu hisab, maka kita bisa memprediksi. Jadi kegunaannya adalah untuk menghitung karena banyaknya kegunaan dalam ilmu hisab. Kemudian yang kedua adalah spirit Al-Quran. Adalah hisab mengapa Rasulullah menggunakan ru'yah di zaman itu. Kenapa Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati, berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan. Menurut Rashid Ridha dan juga Mustafa Az-Zarqa, perintah melakukan ru'yah adalah perintah yang memiliki alasan atau juga sebab, Pak. Apa sebabnya? Karena di zaman itu Nabi ingin memudahkan para sahabat, memudahkan orang-orang. Pada saat itu belum lagi ditemui ilmu hisab, Pak. Jadi ilmu hisab itu belum ditemui lagi. Masa Nabi misalnya, hisablah kalian misalnya. Hisablah yang namanya bulan. Pada saat itu tidak ada kemampuan bagi para sahabat untuk melakukan itu. Padahal Islam itu memudahkan. Maka pada saat itu Nabi pun bersabda, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Jadi lihatlah bulan, karena memang ada sebabnya pada saat itu. Nahnu ummiyatun, kami adalah kaum yang ummi, la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa atau tidak mampu untuk menulis dan juga tidak mampu untuk menghitung, Pak. Jadi ilmu hisab pada saat itu belum ditemukan. Masa Nabi mempersulit umatnya pada saat itu, maka itu Nabi ingin mudah aja dulu. Mudahnya bagaimana? Ya sudah, lihat dulu. Maka itu sholat juga bagaimana di dalam hadis Nabi tadi, berdasarkan daripada gerak-gerak matahari. Pada saat tergelincir itu sudah masuk waktu zuhur, karena pada saat itu memang masa yang ilmu pengetahuan itu belum mencukupi untuk mencapai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Yusuf Al-Qardawi menyebut bahwasanya yang namanya ru'yah atau juga hisab itu adalah hanya sebagai sarana saja, Pak. Sebagai sarana, ibaratnya pian ke masjid, sholat, sama-sama sholat. Tapi berangkat ke masjidnya ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai mobil. Masa kita mengatakan yang bujur itu jalan kaki? Kayak apa orang amun jauh, Pak. Yang sesuai sunnah misalnya hanya yang jalan kaki. Karena dalam hadis Nabi disebutkan mereka akan mendapatkan pahala ketika mereka melangkahkan kakinya, mengayunkan kakinya, maka hapuslah dosa-dosanya. Dari setiap langkah kaki yang dia ayunkan menuju masjid, maka itu akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Kayak apa sih, Din? Amun jauh. Dari mana Pak, nang paling jauh sih, Din? Ada Pak, nang paling jauh? Oke. Kayak apa sih, Din? Kesini bisa sampai tengah malam, hanya sampai. Nah, oleh karena itu, sarana, ini adalah hanya sarana. Yang penting kita sama-sama mengerjakan ibadah salat di sini. Insya Allah dari setiap putaran roda kendaraan yang pian jalankan, itu juga akan menghapus dosa-dosa kita. Dari setiap putaran mobil yang pian jalankan, itu juga insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, yang penting sholatnya sama-sama. Begitu juga yang penting puasanya. Nah, salah itu nak ada puasa, Pak. Jadi pada saat menggunakan ru'yah atau juga menggunakan hisab, itu kedua-duanya adalah hanya sebagai sarana. Nah, jadi sebagai sarana, maka itu jangan saling menyalahkan. Kemudian Muhammad Syakir, beliau adalah ahli hadis daripada Mesir, dari Mesir, yang oleh Yusuf Al-Qardawi disebut seorang salafi murni. Jadi Muhammad Syakir ini adalah sebagai seorang salafi murni. Kata Yusuf Al-Qardawi apa? Mengatakan menggunakan hisab, kata Syakir. Jadi Yusuf Al-Qardawi mengutip pendapat daripada Syakir, kata
Syakir apa? Menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariyah adalah wajib dalam semua keadaan kecuali di tempat di mana tidak ada orang yang menguasai atau mengetahui ilmu hisab. Jadi kalau misalnya tidak ada orang yang bisa mengetahui ilmu hisab, maka silakan menggunakan ru'yah. Tapi kalau sudah ada orang yang mampu untuk menghisab, maka disitulah ilmu hisab berlaku, Pak. Jadi di zaman Nabi Bahari, ada yang mampu untuk menggunakan ilmu hisab, menguasai ilmu hisab, bukan hisab rokok malah. Ini yang mau hisab rokok bisa banyak aja, nang bisa. Ini maksudnya ilmu hisab, ilmu falak atau juga ilmu menghitung. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan ru'yat umat Islam tidak bisa membuat kalender sepanjang masa, apalagi kalender global. Tapi dengan menggunakan yang namanya hisab, maka umat Islam bisa menentukan yang namanya penanggalan secara global, secara keseluruhan. Bahkan misalnya menentukan besok hari raya itu baru bisa ditentukan H-1, Pak. Kayak presiden misalnya wali kota harus open house, ya kan, wali kota open house atau gubernur harus open house. Kayak apa? Menentukan yang jadi tamu banyak, Pak, ribuan. Kalau H-1 menyiapkan H-1 misalnya menyiapkan itu gelabakan, Pak. Nah, oleh karena itulah kesulitan kalau seandainya kita menggunakan kita menggunakan ru'yah untuk bisa menentukan. Dr. Nidal menyebut suatu ironi besar umat Islam. Jadi suatu hal yang sangat malu bagi kita umat Islam sebenarnya. Padahal 6.000 tahun yang lalu di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat sistem kalender yang telah terstruktur dengan baik, Pak. Maka itu Muhammadiyah ingin mengusahakan kalender global yang nantinya ini bisa menyatukan seluruh dunia, seluruh kawasan, yang akhirnya kita tidak memiliki lagi perbedaan-perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah. Ini kita malu, Pak, dengan kalender Masehi. Kalender Masehi aja, Pak, satu, Pak. Kalender Masehi satu. Tapi kita umat Islam berbeda-beda, padahal 6.000 tahun yang lalu itu sudah ditemukan yang namanya kalender yang terstruktur. Jadi kita malu sebagai umat Islam yang siogianya memiliki kebudayaan yang sudah maju, tetapi ternyata masih ketinggalan karena perbedaan-perbedaan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, selain daripada itu masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan dengan adanya hisab. Misalnya yang selanjutnya ru'yah menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Nah, puasa Arafah juga kadang-kadang beda kan, Pak? Bisa terjadi di Mekah, belum terjadi ru'yah, sementara di kawasan sebelah barat sudah misalnya. Jadi di Mekah belum, di barat sudah. Atau di Mekah sudah ru'yat, tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Mekah di dalam memasuki bulan Qamariyah. Maka hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di padang Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Jadi ini juga akan menimbulkan perbedaan-perbedaan kalau hanya berdasarkan yang namanya penentuan dengan melihat atau juga ru'yah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi berdasarkan apa yang ada di dalam dalil nakli dan juga akli, maka Muhammadiyah lebih memilih kepada yang namanya penentuan penanggalan itu menggunakan hisab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana juga misalnya ini kita samakan dengan ketentuan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Jadi Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 menyebutkan, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh-musuh Allah. Nah, di dalam ayat ini menegaskan bahwasanya persiapkan kuda-kuda, Pak. Wah, ini kan lagi pakai kuda, Pak. Orang sudah pakai tank-tank sudah. Kita pakai kuda misalnya, kita masih teks kepada ayat ini, maka sudah diranjah tank, Pak, kita.
Kalau kita masih tekstual kepada ayat ini, persiapan kata Allah kuda-kuda. Jadi sebenarnya di dalam ayat ini bukan secara harfiahnya dipahami. Allah tidak menyebutkan secara harfiahnya, tetapi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Pada saat di zaman itu kuda, tetapi saat ini sudah kecanggihan teknologi yang bermain. Bahkan AI itu apa? Intelijensi apa? Artificial intelligence. Jadi sudah kecanggihan buatan, kepintaran buatan. Itu bermain Pak pada saat berperang. Jadi sudah ketinggalan zaman kalau kita mengartikan dalil itu secara harfiah atau juga tekstual. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya terkait dengan salat tarawih juga. Jadi di dalam ketentuan yang sudah kita pahami bersama bahwasanya berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya adalah ini cukup panjang hadisnya lah, ulun baca yang ringkasnya saja. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimanakah salatnya Nabi di bulan Ramadan? Faqalat makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rakaatan. Nabi baik itu di dalam bulan Ramadan atau di luar daripada bulan Ramadan, beliau tidak lebih daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau melaksanakan 4 rakaat, maka jangan kalian tanya bagaimanakah bagusnya dan bagaimanakah panjangnya salat Nabi. Setelah 4 rakaat, tsumma yusalli arba'an, kemudian bangkit lagi melaksanakan 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tsumma yusalli thalasan. Jadi setelah 4 rakaat selesai, yang kedua, maka setelah itu baru beliau mengerjakan 3 rakaat. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat malam, yaitu adalah bagaimana tata caranya. Nah, jadi 11 rakaat, bagaimana tata caranya? Pertama adalah an Abi Hurairah, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikit lagi malah qala idza qama ahadukum minal lail, apabila salah seorang di antara kalian itu bangun malam, falyaftati salatuhu bi rak'ataini khafifataini, maka hendaklah dia membuka salatnya dengan 2 rakaat ringan. Nah, jadi apabila kalian salat malam, maka hendaklah kalian membuka salat dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian cara melaksanakannya adalah melaksanakan iftitah tadi, 2 rakaat yang ringan, yaitu pertama membaca doa iftitah, subhanallahil malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah, lalu langsung membaca surah Al-Fatihah. Nah, begitu juga di rakaat yang kedua langsung membaca surah Al-Fatihah tanpa surah, itu namanya rak'ataini khafifataini. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 2 rakaat yang ringan, maka Nabi melaksanakan salat malam atau juga disebut dengan qiyamul Ramadan. Jadi boleh tata caranya tadi berdasarkan hadis Abu Hurairah 4-4, berdasarkan daripada hadis Abu Salamah yang dia bertanya kepada Aisyah, Pak, Aisyah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu 4-4-3. Nah, jadi dua-duanya boleh, Pak. Boleh 2-2-2-2. Nah, boleh juga 4-4. Dua-duanya diperbolehkan oleh majelis tarjih. Ada sebagian mengatakan yang 4-4 itu tidak ada, bahkan itu bid'ah. Ini dalilnya, Pak, Aisyah lagi. Aisyah menjelaskan bahwasanya Nabi mengerjakan 4 rakaat 3. Nah, boleh juga 2 rakaat. Jadi silakan kalau ingin mengerjakan 2 rakaat, ini berdasarkan kepada hadis an Zaid bin Khalid al-Juhaini. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala,
la armuqanna salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar mengamati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-lailah fa shalla rak'ataini khafifataini, pada suatu malam. Jadi aku mengamati salatnya Nabi pada suatu malam, maka Nabi mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Tsumma shalla rak'ataini tawilataini, kemudian beliau melaksanakan 2 rakaat yang panjang. Kemudian tawilataini, tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma, tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini. Jadi yang pertama 2 rakaat pertama adalah yang ringan, tadi disebut dengan iftitah. Kemudian 2 rakaat yang kedua itu adalah baru salat malamnya, Pak. Salat malamnya ini panjang, tawilataini. Tapi yang berikutnya, nah itu yang lebih pendek daripada yang pertama. Jadi dihitungnya jumlahnya semuanya 13 rakaat, Pak. Jadi 2 yang pertama ini iftitah. Nah, kemudian ini salat malam atau salat tarawih, kemudian 2. Nah, ini masih salat malam, Pak. Witirnya berapa? 1 rakaat. Nah, jadi witirnya itu kalau ingin 2 pakemnya, maka witirnya 1 rakaat. Kalau 4 maka witirnya 3 rakaat. Jadi silakan pian milih apakah hendak 4 rakaat 3 atau 2-2-1. Nah, 2-2-1. Jadi 2 pertama iftitah. Nah, kemudian 2 sampai 12 malah. 12. Ini adalah masih salat malam. Nah, kemudian 1 rakaatnya witir. Itu yang disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Nah, itu dua tata cara yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua-duanya kuat, Pak. Jadi jangan saling menyalahkan, dua-duanya kuat. Mau yang 4-4-3 silahkan, mau yang 2-2-2-1 silahkan juga. Tidak dipertentangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada tanya jawab kah atau imbah adzan kah, Pak? Adzan dulu kah atau ya, Pak? Biasanya adzan kah? Oh, lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata iftitah itu juga masyru', diperintahkan. Jadi kalau misalnya kita ingin melaksanakan iftitah, maka itu bukan sesuatu yang menambah-nambah atau keluar daripada tuntunan. Justru itu sesuai dengan salat malam, karena pemahamannya salat malam itu sama dengan qiyamu Ramadan atau juga salatul lail. Nah, jadi pemahaman salat malam, salat yang dikerjakan di malam hari. Salat tahajud itu adalah salat yang dikerjakan setelah bangun dari tidur. Dikerjakan pada bulan Ramadan, namanya adalah Qiyamul Ramadan. Ketiga-tiganya memiliki pemahaman yang sama. Boleh dikerjakan di awal, boleh juga dikerjakan di sepertiga malam. Walaupun waktu afdalnya di sepertiga malam. Salat malam itu di sepertiga malam afdalnya. Tapi supaya syiar Ramadan itu bisa juga mengajak orang untuk salat bersama, maka dikerjakanlah di awal malam. Nah, jadi kenapa Ramadan itu tarawihnya di awal malam? Karena supaya mengajak orang-orang. Coba kan ya, misalnya kita mulai tahun ini sholat malamnya jam 2, bisa kada beurang, Mai. Bisa cuma bersepuluh, nah hadir. Nah, maka itu supaya orang-orang datang, dikerjakanlah di awal malam setelah sholat Isya. Nah, jadi silakan untuk bisa mengerjakan sesuai dengan pakem dari 4-4-3 atau juga 2-2-1. Dan diawali kedua-duanya yaitu dengan yang namanya rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Nah, ini kadang-kadang juga belum memasyarakat di kalangan warga kita, termasuk juga di Kota Banjarmasin. Jarang, Pak. Kalau di beberapa wilayah kayak di Jogja, itu hampir seluruh masjid-masjid kita itu mengawali salat Qiyamul Ramadannya dengan 2 rakaat ringan. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri, bisa juga dikerjakan berjamaah. Nah, jadi silakan untuk mengawali dengan
rakaataini khafifataini. Kalau ulun pernah menemukan di Kapuas itu dikerjakan berjamaah. Tapi kalau di Banjarmasin sebagian masjid masih mengerjakan tetapi sendiri-sendiri. Nah, entah di sini. Yeah. Ya silakan Pak, kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Atau soal ada dulu kah? Adakah? Tanya jawab dulu kah atau azan dulu Pak? Pak Teguh, azan dulu kah? Iya. Bon? Nah, gih, kalau dua-dua tetap 11 rakaat, cuma witirnya 1 rakaat. Yang di awal 2 rakaat pertama tadi adalah hanya rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan tadi, tanpa membaca surah, cuma membaca Al-Fatihah saja. Jadi 2 rakaat ringan. Kalau dijumlahkan berarti 13 rakaat. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Khalid Al-Juhani tadi Pak. Zaid bin Khalid Al-Juhani tadi. Fadzalika salasata asyrata rakaatan, dan itu jumlahnya 13 rakaat tadi dengan rakaataini khafifataini. Kemudian nanti terakhir sebelum pada saat kita setelah melaksanakan salat witir, maka membaca subhanallah subhanal malikil kudus sebanyak 3 kali. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, kemudian rabbil malaikati warruh. Pada saat setelah kita melaksanakan salat witir. Ada lagi Pak pertanyaan? Silakan Pak. Nggih. 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 Nah, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Ada yang mengamalkan 8, ada yang mengamalkan 20, ada juga yang mengamalkan 36 rakaat. Misalnya adalah Imam Ahmad bin Hambal, menurut pendapat terpilih menurut Abu Abdillah atau Imam Ahmad bin Hambal, beliau berpendapat bahwasanya tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Ini juga dianut oleh Ats-Tsauri, kemudian Abu Hanifah, kemudian juga Asy-Syafi'i. Sementara Imam Malik berpendapat 36 rakaat. Jadi ada yang 20, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik berpendapat 36 rakaat. Kemudian jumhur ulama terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali mengamalkan tarawih 20 rakaat plus 3 witir. Kemudian mazhab Maliki memilih 36 rakaat plus 3 witir, berarti 39. Sebagian ulama kontemporer berfatwa jumlah rakaat tarawih tidak ditentukan secara pasti, bebas berapapun jumlah rakaatnya, Pak. Hanya saja afdalnya 8 rakaat plus 3 witir. Nah, itulah yang diambil atau dipegangi oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi dalam ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi kita juga tidak menyalahkan. Nah, Muhammadiyah dalam ini kenapa mengambil yang 8 rakaat ditambah 3 witir? Karena mengambil itulah pendapat yang paling kuat. Nah, jadi itulah yang dipegangi sampai selama ini. Yeah. Jadi seperti itu, Pak. Yeah. Yeah. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya dua-dua berarti kan Yeah. dua kali ya, dua kali 4 Yeah, ya. 10. 10 loh, Pak. Nah, 1 rakaatnya witir. What? Oh, nggih.
Yang 13 rakaat itu termasuk hitungannya iftitah. Iftitah, Pak. Jadi salah tata asyrata dalam hadis yang disebutkan tadi, salah tata asyrata 13 rakaat itu termasuk rakaataini khafifataini atau 2 rakaat yang ringan iftitah tadi. Nggih. Ya. 2 rakaat lagi. Nggih. Jadi ini iftitah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, berapa, Pak? Ini 2 baru 8, Pak. Baru 8. Tambah 2 rakaat lagi. Nah, berarti 10. Ini kan pertama ini 2 rakaat iftitah. Nah, sementara yang ini adalah salat malam atau juga tarawih 10 ditambah 1 rakaat witir. Ada lagi, Pak? Cuma kadang-kadang hendak ringkas lalu 4-4-3. Nah, itu. Hendak ringkasnya. Padahal silakan untuk mengamalkan yang 2 rakaat juga. Jadi kedudukannya semuanya sama, Pak. Mau 4-4, mau 2-2 itu juga sama pada hakikatnya. Maksudnya 2 rakaat sama atau 4 rakaat. Demikian mungkin malah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa persiapan menghadapi bulan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya dan kita juga bisa menemui Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.